Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1336-1340. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ekspresi apoteker berubah sedikit. Sekarang dia bisa melihat luka-luka di tubuh, punggung, dan bahkan bagian atas kepala Yue yang sangat dihormati. Pola dao pada luka dao itu bisa terlihat jelas. Bahkan pola dao pada luka dao dapat terlihat dengan jelas. Pada saat ini, seolah-olah dia memiliki mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia dapat melihat bagian depan dan belakang setiap rune dengan jelas, dia bahkan dapat melihat struktur internal rune dengan jelas. Sebenarnya sangat mudah baginya untuk mengobati luka-luka yang mulia Yue. Jika aku punya kemampuan ini, siapapun di dunia ini akan diracuni sampai mati. Apoteker itu sangat gembira. Penghormatan surgawi Yue juga berada di wilayah harta karun ilahi Kinmu. Pada saat itu, dia menyadari bahwa jalur ruangnya ternyata mulus, dan seni ilahinya juga sangat cepat. Seolah-olah dia tiba-tiba memasuki alam yang tak terduga. Dia memetik senar sitar dan melepaskan jalur ruang angkasanya ke tingkat ekstrim yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Penggunaan yang menakjubkan seperti ini dapat melepaskan jalur ruang angkasa saya secara ekstrim. Dia memetik senar sitar, dan senar cahaya di hutan persik 10.000 mil tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, senar cahaya bergetar berkali-kali, membentuk ruang mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tipis dan tidak memiliki ketebalan apapun, seperti senar ruang. Tali-tali ruang ini meledak dengan irama yang berbeda, membuat seluruh hutan persik tampak berada di 10.000 dunia pada saat yang sama. Tali-tali ruang ini membelah angin aneh dan menghalangi bintang-bintang di langit, membuat akar kayu asal tidak dapat menyebar ke seluruh hutan persik, dan semakin banyak akar yang terpotong. Ini adalah efek dari domain harta karun suci Kinmu. Tidak banyak orang di dunia yang telah mengolah wilayah kekuasaan mereka. Ada sebagian orang di pengadilan surgawi yang telah mengolah wilayah kekuasaan mereka, dan ada juga sebagian yang berada dalam kedamaian abadi. Selain desa yang riang dan kaisar tertinggi, itu saja. Akan tetapi, setiap orang yang mengolah domainnya memiliki prestasi yang luar biasa. Misalnya, wilayah pedang kaisar pendiri tidak dapat dihancurkan. Wilayah kesadaran ilahi tertinggi milik kaisar tertinggi dapat memantapkan segalanya. Lalu ada Luo Wushuang, domain pisau daging, dan domain pisau surgawi, yang semuanya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jika seseorang ingin mengembangkan domainnya, mereka harus memiliki pencapaian luar biasa dalam pengembangan Dao Agung. Domain merupakan perluasan dari sistem alam Dao. Jalan kultivasi Kinmu berbeda dari yang lain. Yang lain akan membuka embrio roh mereka selangkah demi selangkah, membuka 5 elemen dan 7 bintang. Di sisi lain, ia akan menggunakan embrio rohnya untuk mengembangkan alam semesta, membuka langit dan bumi, ia akan mengembangkan Suandu, Yudu, Yuandu, 4 surga ekstrim, dan bahkan istana leluhur. Dia tidak memiliki harta karun ilahi lainnya. Dalam ranah harta karun ilahinya, dia setara dengan singularitas ledakan besar alam semesta. Singularitas tidak ada dalam ruang dan waktu, jadi tidak ada bagian atas, bawah, kiri, atau kanan. Berdiri dalam singularitas, seseorang dapat melihat segala sesuatu di alam semesta, terlepas dari apakah itu bagian depan atau belakang. Dengan demikian, seluruh waktu dan ruang dalam harta karun ilahinya bagaikan pola-pola dekoratif di telapak tangannya. Ketika orang lain melihatnya, mereka tidak akan pernah bisa melihat punggungnya. Mereka hanya bisa melihat bagian depannya, bahkan jika mereka terbang ke atas kepala Kinmu dan di bawah kakinya, mereka hanya bisa melihat bagian depannya. Sekarang Kinmu telah menempatkan Yue, yang mulia surgawi, dan apoteker di telapak tangannya, dia telah menempatkan wilayah harta karun ilahinya di jalur mereka. Akibatnya, apoteker dan Yue, yang mulia surgawi, juga untuk sementara memiliki kemampuan yang tak terbayangkan ini. 49 bintang besar jatuh dari langit dan menghindari senar sitar yang melompat di langit. Tiba-tiba, bintang-bintang bergetar hebat dan berubah menjadi 49 surgawi dao surgawi. Di belakang salah satu dari mereka melayang prinsip surgawi, yang seperti Douluo, sebuah sumur surgawi tergantung di belakang salah satu surgawi. Salah satu surgawi duduk di suan surgawi. Suan surgawi seperti kereta perang. Ada titik akupuntur surgawi, jurang surgawi,
dan surgawi dao surgawi lainnya. Dao surgawi di belakang mereka juga muncul. Satu demi satu makhluk halus turun dari khayangan untuk melawan alunan musik sitar. Di sisi lain, angin aneh bersiul dan menyapu ranting, daun, dan bunga persik. Bunga, ranting, dan daun itu membentuk aliran air yang deras. Saat alunan musik sitar bersiul, bunga, ranting, dan daun yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke depan reruntuhan istana. Ranting dan daun beterbangan dan menari, mereka berkumpul bersama dan membentuk sosok Kaisar Ilahi Langsuan. Musik sitar datang dari segala arah dan memotong Kaisar Dewa Langsuan menjadi beberapa bagian. Namun, Langsuan yang hancur itu hancur dan terkumpul kembali. Kelopak, cabang, dan daun di tubuhnya berserakan dan terkumpul kembali. Dia tidak datang dalam tubuh aslinya, tetapi dalam akal ilahinya. Tubuh aslinya terluka parah oleh Kaisar tertinggi, dan dia harus kembali ke pengadilan surgawi untuk memulihkan diri. Kaisar tertinggi telah melukainya terlalu parah, dan akan sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Dia paling jago dalam menghadapi Dewa Yue. Saat itu, dialah yang pertama menyerang Dewa Yue, dan baru saat itulah Dewa Yue yang lain punya kesempatan untuk melukainya dengan parah. Indra keilahiannya dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan Dao Ruang Angkasa. Yang mulia Yue, Anda telah hidup begitu lama, lebih dari 40.000 tahun, kan? Kaisar Ilahi Langsuan berjalan mendekat. Dia berkata dengan suara yang jelas, "Dulu, kamu seharusnya mati bersama dengan Ling, seorang pemuja surgawi. Kamu selamat karena kamu cacat. Hanya ketika kamu lumpuh, para pemuja surgawi bisa merasa tenang. Tapi sekarang, kamu ingin pulih. Kamu jelas-jelas mencari kematian. Apapun yang dilakukannya, dia tidak bisa mendekati reruntuhan istana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sambil menatap langit. Di langit, 49 makhluk surgawi dao surgawi saling berteriak. 49 dao surgawi itu seperti pelangi panjang yang mengikat tali cahaya. Kekuatan musik sitar sangat berkurang. Namun meski begitu, Kaisar Dewa Langsuan masih belum dapat mendekat. 49 makhluk surgawi dao surgawi tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang dan turun dari langit bersama dengan pelangi panjang. Mereka mendarat di tanah dan berubah menjadi makhluk surgawi dao surgawi. Semua makhluk surgawi dao surgawi ini memiliki wajah yang sama, wajah Raja Dewa Leluhur. Para makhluk surgawi ini adalah inkarnasi Dao Agung dari leluhur Raja Dewa. Karena dia terluka parah oleh Kaisar Tai, dia tidak punya pilihan selain kembali ke istana surgawi untuk memulihkan diri. Tubuh aslinya tidak dapat digunakan. Yang mulia Yue, berhentilah menyembuhkan luka-lukamu dan pulihkan tubuhmu yang lumpuh. Kamu masih punya cara untuk hidup, kalau tidak, jangan salahkan sesama penganut Tao karena tidak berperasaan. Penganut agama surgawi Yue menutup telinga. Tiba-tiba, para dewa Dao surgawi dapat merasakan bahwa luka Dao surgawi di tubuh Yue Tianzun sembuh dengan cepat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk membuka mata mereka pada saat yang sama, dan tatapan mereka tertuju pada telapak tangan dan apoteker Kinmu, yang terbang di sekitar Yue Tianzun. Kau telah menghancurkan Dao surgawiku. Kau ditakdirkan untuk menderita malapetaka. Ucap ke-49 Dewa Dao Surgawi serempak. Hati apoteker menegang, dan dia buru-buru menyentuh topeng perunggu di wajahnya. Topeng itu masih ada di sana, dan dia menghela napas lega. Untungnya, aku takut Muer akan merasa rendah diri, jadi aku tidak melepas topengku. Kalau tidak, orang-orang ini akan melihat wajah asliku. Yang mulia Xiao, leluhur Dewa Raja. Kaisar Dewa Langsuan tiba-tiba berkata, "Meskipun hanya ada kita bertiga hari ini, kamu seharusnya tidak melupakan kejadian saat itu, kan?" Ya, Kaisar Dewa 49 Dao Surgawi mengangguk, dan senjata ilahinya, Yang Mulia Raja Surgawi berkata, "Meskipun Yang Mulia Api Surgawi adalah yang pertama menyerang saat itu, Yang Mulia Bulan Surgawi berhasil menghindari serangannya. Sebaliknya, kamu adalah yang pertama berhasil." Kaisar Dewa Langsuan tersenyum tipis dan tiba-tiba berteriak, "Lakukan!" Suara mendesing. Tubuhnya tiba-tiba hancur, dan bunga persik, daun, dan ranting yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit. Bunga persik, daun, dan ranting hancur karena suara sitar, tetapi indera ketuhanan Kaisar Dewa Langsuan telah menyerbu langsung ke wilayah harta karun Dewa Kinmu. Pada saat yang sama, ke-49 pria Dewa Dao Surgawi semuanya melancarkan gerakan, dan dalam sekejap, mereka membentuk dunia Suandu yang melingkupi wilayah harta karun Dewa Kinmu. Suara sitar meledak, dan hutan persik 10.000 mil tampak mendidih. Potongan-potongan ruang yang tak terhitung jumlahnya terjalin dalam suara sitar. Bulan yang sangat mulia membelai sitar, dan semua jenis suara sitar meledak pada saat yang sama. 5 nada dan 12 melodi, gong Sang Jiao Zheng Yu,
lonceng kuning agung Lu Taituan, semuanya meledak pada saat yang sama. Dunia Suandu yang ditransformasi oleh para makhluk surgawi Dao surgawi hancur seketika, dan para makhluk surgawi itu terbang sebelum terpotong-potong menjadi beberapa bagian oleh suara sitar. Anggota tubuh yang patah tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit, dan suara leluhur Dewa Raja terdengar berteriak dengan marah, "Yang mulia Xiao, kakekmu." Dao surgawinya yang rusak bagaikan aliran cahaya 7 warna yang melesat ke angkasa dan keluar dari hutan persik, melompat maju mundur di antara bintang-bintang di angkasa dan segera menghilang. Kesadaran ilahi Kaisar Ilahi Langsuan menyerbu ke wilayah harta karun ilahinya dan langsung menuju ke jantung alis Yue yang sangat dihormati. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia menyerbu, dia masih berhadapan dengan Kinmu. Dia semakin dekat ke arah Kinmu, namun yang menyambut kesadaran ilahinya adalah telapak tangan Kinmu. Kelima jari Kinmu terbuka lebar, dan seni ilahi kaisar tertinggi muncul di telapak tangannya. Itu adalah kesadaran ilahi tertinggi yang menyeluruh. Kesadaran ilahi Kaisar Ilahi Langsuan melonjak dan menerobos satu surga agung yang menyeluruh, tetapi masih ada surga agung kedua di belakangnya. Dia terus maju dan menerobos satu demi satu langit yang menjulang tinggi. Dia menerobos 100 langit yang menjulang tinggi secara berurutan dan akhirnya mengejutkan Kinmu. Namun, pada saat itu, dia melihat sebuah jepit rambut di tangan Kinmu. Jepit rambut kayu persik, itu adalah jepit rambut biasa yang diciptakan oleh pendeta surgawi bulan, yang menyukai bunga persik, untuk pendeta surgawi Ling. Langsuan, kesadaran ilahimu dapat menghancurkan jalur ruang angkasa bulan yang mulia surgawi, tetapi seni ilahi Ling yang tidak mudah dapat menghancurkan kesadaran ilahimu. Kinmu menggoyangkan jepit rambut kayu persik, dan kesadaran ilahi Kaisar Ilahi Langsuan langsung hancur berkeping-keping. Pada saat kesadaran keilahiannya hancur, dia mendengar teriakan Raja Dewa Leluhur, dan hatinya agak bingung. Yang mulia Xiao, mengapa dia tidak bergerak? Kinmu menyimpan jepit rambutnya, dan dalam sekejap, Raja Dewa Leluhur dan Kaisar Ilahi Langsuan sama-sama menderita kerugian besar. Salah satu dari 49 makhluk ilahi Dao surgawi dipenggal, dan kesadaran ilahi yang lain terpotong. Mereka tidak akan datang ke sini lagi untuk waktu yang singkat. Sekarang hanya tinggal satu orang saja. Kinmu menatap hutan persik, dan senjata sucinya, yang mulia Raja Surgawi, berdiri tegak tak bergerak, tangannya menopang kayu asal. Musik sitar Yue yang agung melonjak, dan untaian ruang yang dibentuk oleh untaian cahaya itu melompat di sekelilingnya. Namun, semuanya terhalang oleh kayu asal. Tatapan mata senjata dewa yang dimuliakan surgawi tampak suram, dan tampak ada api yang menari-nari di matanya saat dia menatap Kinmu dan yang mulia Yue. Dia tampaknya mampu melihat menembus wilayah harta karun suci Kinmu dan secara akurat menangkap kekurangan Kinmu dan pemuja surgawi Yue. Luka-luka Dao yang mulia surgawi telah disembuhkan. Suara apoteker terdengar, dan dia berkata, luka Dao yang mulia api surgawi juga telah disembuhkan. Sebentar lagi, luka Dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Xiao dan Kaisar Ilahi Langsuan juga akan disembuhkan. Di 18 istana surgawi Kinmu, ciptaan Raja Dewa segera bergerak dan merekonstruksi penampilan Yang Mulia Surgawi Yue. Semangat Yue yang sangat tinggi sangat bangkit. Dia bisa merasakan bahwa luka-luka Dao yang membatasi kultivasinya perlahan-lahan kehilangan kekuatannya, dan kultivasinya kembali ke puncaknya sedikit demi sedikit. Pada saat itu, suara langkah kaki datang dari luar hutan persik dan perlahan mendekat. Alasan mengapa aku belum bergerak adalah karena aku sudah mengendalikan situasi secara keseluruhan dan hidup serta mati kalian bertiga. Dalam kegelapan, sebuah sosok melewati untaian cahaya yang bersilangan seakan-akan tidak memiliki tubuh fisik. Untaian cahaya itu tidak bisa dihancurkan, tetapi saat menembus tubuhnya, tidak ada sedikit pun yang terluka. Dia seperti bola ki tanpa tubuh fisik. Saya tidak sombong, malah, kayu asli ada di tangan saya. Sosok itu semakin dekat dan dekat, suaranya semakin jelas. Ibu Bumi Yuan Lord adalah orang yang tidak kompeten, tetapi tubuh fisiknya adalah harta karun tertinggi yang lahir dari istana leluhur. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Akar kayu asal ini berakar di ibu kota Yuan. Akar dan akarnya ada di seluruh bumi. Cabang dan daunnya mengangkat surga di langit. Karena itu, bahkan jika hutan persik 10.000 mil milikmu terhubung ke seluruh surga, itu tidak berguna bagiku. Mudah rusak. Setelah mengucapkan kata, hancurkan, bangsawan surgawi yang memegang kayu asal tiba-tiba berteriak dan mengaktifkan kekuatan kayu asal. Ekspresi wajah Mun yang sangat terhormat berubah sedikit. Dia segera merasakan hutan persik sepanjang 10.000 mil yang menghubungkan surga dan 10.000 dunia hancur berkeping-keping. Hutan persik yang telah dia bangun dengan susah payah selama lebih dari 40.000 tahun hancur dalam sekejap. Hutan persik hancur,
dan akar kayu asalnya seperti tentakel yang memadamkan lentera satu persatu. Dulu ketika Dewa Hao menyerbu dunia Yuan, Dewa Bumi Yuan, yang baru saja dibangkitkan, pergi untuk menghentikannya. Karena Dewa Xiao ada di sisinya, Dewa Hao tidak ingin terluka, juga tidak ingin memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, setelah melukai Dewa Bumi Yuan dengan parah, dia pergi. Namun, Ibu Bumi Yuan Lord dibunuh oleh Xiao Tianzun. Akar dan kayu asal jatuh ke tangan Xiao Tianzun, dan dunia Yuan jatuh ke dalam kendali Xiao Tianzun. Master Surgawi Xiao menjadi pemenang besar, menanam kayu primordial dan membangun istana surgawi, meninggalkan senjata ilahi Master Surgawi kerajaan. Saat itu, bahkan Qin Mu telah jatuh ke dalam rencananya dan memanggil jiwanya, tetapi dia tidak dapat menghentikan malapetaka perdamaian abadi yang meletus. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melepaskan identitasnya sebagai putra Dewa Yudu dan menggali mata ketiganya untuk menjadi orang yang tidak berjiwa. Master Langit Xiao selalu menjadi pemenang besar, kecuali saat ia berubah wujud menjadi Chu Xiao dan dibunuh oleh Master Langit Yun, Master Langit Hao, Master Langit Yue, dan yang lainnya saat pesta pernikahan. Setelah senjata ilahi yang memuliakan surgawi kerajaan menyelesaikan semua ini, dia tetap tidak tergerak. Pada saat itu, sosok itu berjalan ke depan senjata ilahi yang sangat mulia. Dibandingkan dengan senjata ilahi yang sangat mulia, tubuhnya tidak tinggi. Senjata ilahi yang sangat mulia adalah seorang raksasa, dan dia tampak seperti orang dewasa biasa. Sosok ini adalah pemuja surgawi Xiao. Dia memiliki fitur wajah yang halus dan menyegarkan. Selain itu, kedua tangannya lengkap. Jelas bahwa dia memang telah mengembangkan keterampilan penciptaan yang mendalam yang telah ditingkatkan oleh kedamaian abadi dan dapat memulihkan tubuh jasmaninya. Luka pedang yang mulia Xiao sudah sembuh. Suara sang apoteker terdengar gembira. Pendeta Xiao mengangkat alisnya sedikit dan menatap apoteker yang mengenakan topeng perunggu. Dia tersenyum dan berkata, "Jadi, dia adalah pria berwajah giok dari Eternal Peace, Dewa Raja Pengobatan. Aku pernah mendengarkan ceramahmu di Eternal Peace sebelumnya." Ekspresi sang apoteker berubah drastis, dan dia berteriak getir dalam hatinya. Tatapan mata Xiao yang sangat tajam kembali tertuju pada Yue yang sangat tajam, ia tersenyum. "Yue yang sangat tajam, bahkan jika kau sembuh, kau tidak akan bisa melarikan diri dari dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga. Ibu Bumi tidak berguna, tetapi aku tidak berguna. Kau dapat menggunakan jalur ruang angkasa untuk memotong akar Ibu Bumi dan membatasi gerakannya, tetapi aku tidak peduli. Kayu asal bukanlah tubuh jasmaniku, jadi aku tak terkalahkan karena aku tidak enggan berpisah dengannya." Yang mulia Yue dari surga terdiam, dan alunan sitar pun berhenti. Tatapan mata Xiao yang sangat tajam kembali tertuju pada Qin Mu, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Yang muliamu, aku pernah mencubitmu sekali di masa kesengsaraan damai abadi, tetapi kamu mungkin tidak mau menerimanya. Sekarang setelah aku mencubitmu lagi, apakah kamu yakin?" "Saya yakin, kakekmu." Qin Mu mengeluarkan dahak dan tersenyum. "Kapan aku pernah diyakinkan? Aku." Ekspresi Dewa Langit Xiao menjadi gelap. "Sungguh kasar. Dewa Langitmu, kau begitu marah hingga hampir mengumpat. Aku sedikit kecewa. Sepertinya aku telah memberi terlalu banyak tekanan padamu. Hari ini, aku di sini bukan untuk berurusan denganmu, tetapi Dewa Langit Yue. Bagaimanapun, kita masih sekutu. Aku dapat memanfaatkanmu dalam beberapa hal. Tetapi Yang Mulia Yue tidak." Tatapannya jatuh pada Yang Mulia Yue, dan dia mengulurkan tangannya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Selama Yang Mulia Yue bersedia tunduk, aku bisa melupakan masa lalu karena kau membunuhku di masa lalu." Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan bilang aku tidak murah hati. Aku sangat murah hati. Adipati Surgawi dan Pangeran Bumi tidak patuh dan tidak patuh. Aku bisa mentolerir mereka, dan aku bisa mentolerir para pemuja Surgawi Yu, Hao, Ling, Yue, Huo, dan para pemuja Surgawi lainnya yang telah menciptakan jalur kultivasi setelah lahir. Jika roh pasca Natal menjadi dewa, aku juga bisa mentolerirnya. Aku bahkan bisa mengizinkanmu untuk membangun surga surgawi Han surgawi dan surga surgawi awan naga dan memberimu kekuatan. Bahkan jika pemuja surgawimu sedang mereformasi dalam kedamaian abadi, aku masih akan menutup mata terhadapnya. Sebagai kaisar surgawi dari satu generasi, perutku tidak buruk, kan?" Tatapannya tulus, tatapannya jatuh pada wajah Yue, seorang pendeta surgawi. "Jika pendeta surgawi lainnya, menurutmu siapa yang akan memiliki perut seperti 10 pendeta surgawi saat ini?" "Pendeta surgawi Hao, dia tidak bisa melakukannya. Jika dia berada di posisiku, dia pasti akan membunuh kalian semua sekaligus dan menghentikan semua reformasi." Kaisar Ilahi Leng Xuan,
Dia juga tidak bisa melakukannya. Dia tidak punya keberanian seperti itu. Api surgawi. Dia hanya orang rendahan. Dia akan menjilat siapapun yang kuat. Yang Mulia Hong terlalu lemah. Selir Yan Tian sendiri tidak berani menonjol dan hanya berani mengandalkan laki-laki. Selir Qiang Tian adalah kaisar tertinggi. Dia bahkan berani menghancurkan rasnya sendiri, apalagi kalian semua. Yang Mulia Gong terlalu sombong, Yang Mulia Su terlalu gelap hatinya, dan Raja Dewa Leluhur tidak terkendali. Dia bukan bahan untuk menjadi kaisar surgawi. Dia berkata dengan santai, selain itu, 9 orang suci Longhan, selain dari Yang Mulia Langit Luas dan Yang Mulia Api, Yang Mulia Yun juga sangat berbakat. Namun, dia kurang berpengaruh dan Yang Mulia Yu tertutup, jadi sulit baginya untuk menjadi makhluk hebat. Yang Mulia Bulan, kamu hanya cocok untuk menjadi logistik sementara Yang Mulia Ling memiliki kendala komunikasi. Meskipun Yang Mulia Qin berpikiran luas, dia pada dasarnya berhati-hati dan hanya cocok untuk bersaing dengan Yang Mulia Langit Luas demi dunia. Adapun Yang Mulia Mu, dia melirik Qin Mu dan berkata sambil tersenyum, terlalu impulsif. Meskipun dia sedang merencanakan sesuatu, cepat atau lambat dia akan mempermalukan dirinya sendiri karena dia terlalu penasaran. Wajah Qin Mu sehitam besi. Penghormatan surgawi Xiao tersenyum. Dari zaman dahulu hingga sekarang, ada seseorang dengan pikiran yang luas, kemurahan hati, metode, tanggung jawab, dan kemurahan hati yang dapat dengan sempurna menjadi kaisar surgawi. Silakan mencarinya, tetapi akulah satu-satunya dari awal hingga akhir. Bukan aku yang mendominasi alam semesta dan menjadi kaisar surgawi, tetapi alam semesta yang memilihku untuk menjadi kaisar surgawi. Kultivasi Yue Tianzun meningkat, dan auranya menjadi semakin kuat. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dulu kau menyebut Tianzun ke-9 dan sekarang 10 Tianzun. Lalu bagaimana dengan Tianzun kerajaan? Kenapa kau tidak menyebutkannya? Yang Mulia Raja Surgawi. Ekspresi Yang Mulia Xiao sedikit tenggelam. Ya, Yang Mulia Raja Surgawi. Dewa Yue berdiri di telapak tangan roh primordial Qin Mu, dan tatapannya cerah saat dia menatap wajah Dewa Xiao. Dia berkata kata demi kata, kamu bilang kamu memiliki kemurahan hati, jadi mengapa kamu tidak menyebutkan dewa kerajaan? Apakah karena dia lebih cocok menjadi kaisar surgawi daripada kamu, jadi kamu tidak bisa menoleransi dia dan membunuhnya? Xiao, sang pemuja surgawi, menurunkan alisnya dan terkekeh pelan. Dia bergumam, pemuja surgawi kerajaan. Aku tidak membunuhnya. Pemuja surgawi Hao Er dan Yin Tianzi lah yang melakukan gerakan itu. Celestial Master Yue mengangkat alisnya dan hendak berbicara, Celestial Master Xiao terus tersenyum. Namun, Hao Er dan Hibiskus dari dinasti Yin berani bergerak karena aku yang memerintahkan mereka. Aku bahkan membantu Hao Er menyegel biara Manchuria untuk memastikan bahwa Adipati Surgawi dan bangsawan bumi tidak dapat mengetahui penyebab kematian Raja Surgawi. Dia tersenyum. Itu adalah pertemuan besar surga yang pertama. Pada pertemuan besar surga, para pembesar berkumpul untuk membahas pendirian pengadilan surgawi Longhan. Mereka menghormatiku sebagai penguasa dunia. Aku tinggi dan perkasa. Pada saat itu, umat manusia hanyalah klan kecil yang tidak penting. Pertemuan besar Danau Giok hanyalah sudut yang tidak penting dari pengadilan surgawi, dan pemuja surgawi ketujuh hanyalah sosok kecil yang tidak penting di era itu. Pemuja surgawi kerajaan hanyalah salah satu semut yang lebih kuat. Namun, aku takut. Penganut surgawi Yue mengepalkan tangannya. Dewa Langit Xiao berkata, aku tidak punya lawan lagi. Kaisar tertinggi dikalahkan. Batu asli hancur dan dia menjadi anjing liar. Gonggong meninggal dan dimakamkan olehku di istana leluhur. Adipati Langit memiliki sesuatu padaku yang tidak dapat ditangani oleh ibu bumi sendirian. Hitungan bumi tidak sebanding denganku. Adapun 4 dewa kuno, mereka hanya layak berada di satu sisi. Namun, ketika aku melihat Dewa Langit Kerajaan, aku takut. Dia menoleh untuk melihat senjata suci di belakangnya, Dewa Langit Kerajaan, dan mengingat masa lalu. Setelah beberapa saat, dia menoleh, dia melanjutkan, Dewa Langit Kerajaan memiliki bakat. Bakatnya tak tertandingi. Dia membuka harta karun suci embrio roh, memungkinkan semua makhluk hidup untuk berkultivasi. Dia membuat semua ras mengingat kebaikannya. Dia juga memiliki ambisi. Dia memiliki banyak teman baik. Baik itu para dewa atau ras pasca natal, mereka semua memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Dia juga menciptakan teknik kenaikan ilahi, memberi para dewa dan ras pasca natal harapan untuk menjadi setara dengan atau bahkan melampaui para dewa kuno. Awalnya, saya hanya memperhatikannya dan sangat toleran terhadap semua yang dilakukannya. Dia hanyalah anak yang berbakat. Kemudian, ketika Hao Er memberitahu saya tentang teknik kenaikan ilahinya, saya merasakan ketakutan yang mendalam. Pemuja surgawi Xiao menghela napas,
Tidak peduli bagaimana dia menyebarkan mantra kenaikan dewa miliknya, dia akan mengumpulkan kekuatan besar yang benar. Pemuja surgawi Yue, pemuja surgawimu, kalian bukanlah kaisar surgawi, jadi sulit bagi kalian untuk memahami kekuatan besar ini. Kalian telah melihat dinasti-dinasti yang berjuang untuk hegemoni dan dinasti-dinasti yang berubah, tetapi pernahkah kalian melihat kekuatan besar seseorang terkumpul secara ekstrim, dan dunia akan kembali menjadi satu hati? Jalan yang ditempuh pemuja surgawi Yu adalah jalan seperti ini. Qinmu dan Yue Tianzun sedikit terkejut. Apoteker yang sedang merawat luka terakhir Yue Tianzun juga mendengarkan dengan saksama. Penghormatan surgawi Xiao berkata, selama pesta Danau Giok, dia sudah memiliki semua syarat untuk jalan ini. Reputasi, pendukung, dan masa depan, dia memiliki semuanya. Satu-satunya hal yang tidak dimilikinya adalah kemampuan. Pikirkanlah, setelah ratusan ribu tahun, para dewa dan makhluk pasca Natal akan tumbuh lebih kuat. Dengan ratusan keberadaan di wilayah tahta kaisar, siapa yang akan mereka dukung sebagai pemimpin mereka? Penguasa surgawi kerajaan, hanya penguasa surgawi kerajaan. Ini adalah kekuatan besar yang telah dia kumpulkan, kekuatan besar yang adil dan benar. Qinmu dan guru surgawi Yue memikirkannya dengan saksama. Jika guru surgawi kerajaan tidak meninggal saat itu, para dewa dan manusia akan hidup damai, dan semua orang akan menghormatinya sebagai pemimpin mereka. Adegan yang disebutkan oleh guru surgawi Xiao memang akan muncul ratusan ribu tahun kemudian. Ini akan menjadi era yang sangat makmur, dan semua dewa kuno akan menjadi karakter pendukung. Pada saat itu, Yang Mulia Raja Surgawi bahkan tidak perlu bergerak. Dia hanya perlu menunjuk takhta pengadilan surga dan berkata, saya ingin duduk di takhta itu. Pendeta Xiao tidak berekspresi, aku harus berdiri dan membiarkan dia duduk di atasnya. Katanya acuh tak acuh, jika aku tidak berdiri dan memberi jalan kepadanya, akan ada banyak dewa setengah mati dan orang suci pasca Natal yang bergegas membunuhku tanpa dia bergerak. Masa depan yang kulihat seperti ini. Karena itu, Qinmu berkata, oleh karena itu, Grandmaster Kerajaan Surgawi harus mati. Grandmaster Surgawi Xiao mengangguk, Grandmaster Surgawi Kerajaan harus mati. Ini adalah jalan yang benar untuk merebut kekuasaan. Itulah jalan raja dan jalan kaisar. Tidak perlu ada rencana atau tipu daya, tidak perlu merebut kekuasaan. Selama Grandmaster Surgawi Kerajaan diberi waktu, dia secara alami akan berdiri di puncak kekuasaan. Siapapun yang menghalangi jalannya akan mudah dihancurkan dan dikubur. Tren umumnya tidak dapat ditolak. Xiao, sang pemuja surgawi, adalah makhluk yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Ia dapat melihat masa depan ratusan ribu tahun kemudian dalam tubuh pemuja surgawi kerajaan. Ia melihat kebangkitan ras pasca Natal dan para dewa yang tidak dapat dihentikan, dan ia juga melihat kemunduran para dewa kuno. Dia tidak dapat menghentikan kecenderungan ini, namun demi kedudukannya yang berkuasa, demi kedudukan para dewa kuno, dia harus membunuh bangsawan surgawi yang terhormat. Selama dia tidak memiliki guru surgawi Yu, dia masih bisa menjadi penguasa dunia. Qinmu memikirkannya, dan ketika dia melihat semua metode para master surgawi, termasuk eksistensi seperti Adipati Surgawi, Pangeran Bumi, dan Dewa Primordial Ibu Pertiwi, mereka semua lebih rendah daripada master surgawi Yu. Bahkan jalan persatuan, vertikal, dan horizontal yang ditempuh Qinmu sekarang jauh lebih rendah dibandingkan dengan guru surgawi Yu. Jalan persatuan, vertikal, dan horizontal memiliki lebih banyak rencana dan konspirasi, dan lebih banyak rencana jahat orang. Tidak semurah hati guru surgawi Yu. Jalan yang ditempuh Kaisar Langit adalah jalan para raja dan jalan para kaisar. Sayang sekali bahwa Dewa Kuno Kaisar Langit telah menyadari kekuatannya pada saat pertama dan membunuhnya. Dia telah dikalahkan karena dia terlalu menonjol, tetapi kemampuannya belum mencapai standar. Kaisar Surgawi pada awalnya memiliki perut yang besar dan dapat mentolerir banyak orang. Dia bahkan dapat mentolerir Adipati Surgawi, Kaisar Hitungan Bumi, dan Yuanmu. Dia juga dapat mentolerir Qinmu, yang telah berulang kali menjegalnya. Namun, selama hal itu mengancam kekuasaannya, dia tidak dapat mentolerirnya. Jika itu mengancam kekuasaannya, dia akan membasmi siapapun, bahkan putranya. Luka Dao yang ditinggalkan Kaisar Ilahi Langsuan juga telah sembuh. Tiba-tiba sang apoteker berkata dengan gembira. Semangat Yue yang sangat tinggi membangkitkan semangatnya, dan dia melancarkan tekniknya dengan sekuat tenaga. Dia langsung merasakan bahwa sirkulasi tekniknya lancar dan tanpa hambatan, dan dia memiliki keyakinan untuk mengambil risiko. Pendeta Xiao menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Kau tidak bisa lagi melarikan diri. Bahkan jika kau berdiri di wilayah pendetamu, kau tidak bisa lepas dari kendaliku.
Penghormatan surgawi Yue menarik napas dalam-dalam. Lengan bajunya perlahan berkibar saat pita-pita bergerak perlahan di udara. Bersamaan dengan pita-pita itu, ada garis-garis cahaya ilahi yang cemerlang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao, sang pemuja surgawi, mengangkat alisnya. Artefak ilahi di belakangnya, pemuja surgawi kerajaan, memegang kayu asal dan memutarnya dengan ringan. Seketika, dunia yang tak terhitung jumlahnya di dunia Yuan bergeser seiring dengan gerakan cabang, daun, dan mahkota kayu asal. Bahkan Dewa Purba Ibu Pertiwi belum mampu mencapai kekuatan sekuat itu saat itu, tapi penganut surgawi Xiao mampu. Pergeseran seluruh langit dan 10.000 dunia di dunia asal menyebabkan ruang angkasa berubah. Tujuan Xiao Tianzun adalah mengacaukan ruang angkasa dan membuat Yue Tianzun tidak bisa melarikan diri. Qin Mu merentangkan jari-jarinya dan merentangkan telapak tangannya. Penghormatan surgawi Yue menari di telapak tangannya. Posturnya anggun, dan senar-senar angkasa muncul satu demi satu. Senar-senar angkasa ini dipetik dengan menggerakkan seluruh langit dan 10.000 dunia, menghasilkan suara sitar yang kacau. Tubuh Yue, sang dewa surgawi, menari-nari di atas tali angkasa, tetapi tidak peduli bagaimana dia melompat, dia tidak dapat melompat keluar dari 10.000 dunia di surga. Dia tidak dapat meninggalkan dunia asal, dan dia bahkan tidak dapat meninggalkan hutan persik. Dia dapat merasakan ruang yang dapat dimasukinya semakin mengecil dan mengecil, sampai pada titik di mana jaraknya hanya seukuran telapak tangan Qin Mu. Dentang, dentang, dentang. Tali-tali angkasa bergetar hebat, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerang Xiao dan senjata dewa kerajaan dari segala arah. Tubuh Xiao tetap tidak bergerak, dan senjata dewa kerajaan mengeluarkan teriakan pelan. Tiba-tiba, tubuhnya bergoyang, dan 3 kepala dan 6 lengan muncul, tinjunya menyerang ke segala arah, menghancurkan serangan Yue. Dia melangkah maju dan meninju dengan aura agung. Aura itu menghancurkan domain harta karun suci Qin Mu dan langsung menuju ke arah yang mulia Yue di tengah telapak tangan roh primordial Qin Mu. Pukulannya tidak ditujukan pada Qin Mu, tetapi pada Yue, sang dewa langit. Namun, kekuatan yang melonjak dan agung itu menghantam wilayah harta karun suci Qin Mu, menyebabkannya melayang dan hancur. Di wilayah itu, bintang-bintang hancur, Suandu hancur, dan Yudu tidak ada lagi. Bahkan istana leluhur telah jatuh ke bumi, air, angin, dan api, hampir musnah. Senjata ilahi Kaisar Surgawi terlalu kuat. Dia telah menggunakan kayu asal untuk menjebak Kaisar Surgawi Yue dan menggunakan tubuh jasmaninya yang tak tertandingi untuk membantai jalannya ke wilayah harta ilahi Qin Mu. Serangan tirani semacam ini membuat orang putus asa. Pada saat itu, tubuh Qin Mu bergoyang, dan sebuah pintu berdiri di belakangnya. Langit terhubung ke bumi, dan di balik pintu itu ada Yudu. Biksu surgawi Xiao mengangkat alisnya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Pintu menuju surga terbuka, dan dalam kegelapan di balik pintu, perahu kertas dengan lentera yang tergantung di atasnya berkumpul. Jumlah perahu kertas bertambah, dan tiba-tiba, mereka bergabung menjadi perahu kecil yang berlayar dari Yudu, melewati gerbang menuju surga. Seorang lelaki tua kurus di atas perahu kecil mengangkat kepalanya, dan tangannya yang kurus kering terentang menyambut telapak senjata suci, Celestial Master Royal. Ledakan, denyut yang mengerikan meletus, dan lapisan-lapisan istana surgawi tiba-tiba muncul di belakang senjata ilahi, membentuk istana surgawi yang megah. Kekuatan senjata ilahi ini melonjak, dan itu benar-benar mendorong lelaki tua kurus itu ke gerbang menuju surga. Tuan Surgawi, meskipun Anda juga seorang Tuan Surgawi, Anda tidak lagi menjadi pusat kekuasaan di pengadilan surgawi. Anda memiliki terlalu sedikit kontak dengan segala macam seni dan mantra ilahi. Dewa Langit Xiao tetap berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu sudah ketinggalan zaman." Orang tua itu adalah Dewa Langit Yu. Tepat saat dia hendak jatuh kembali ke Yudu, sebuah telapak tangan yang sangat besar terjulur dari belakangnya dan mengangkat Dewa Langit Yu. Di balik telapak tangan itu terdapat sepasang mata besar yang menyala seperti api iblis milik Yudu. Kemudian, mata ketiga muncul dan melihat dunia asal melalui Yudu. Setelah telapak tangan itu mengangkat yang mulia surgawi ke atas, telapak tangan itu berubah menjadi tinju yang melesat menembus gerbang pengaruh surga untuk berhadapan langsung dengan senjata suci yang mulia surgawi. Pada saat yang sama, Yue, sang dewa surgawi, terbang keluar dari telapak tangan Qin Mu. Tali-tali cahaya menyebar ke segala arah dan melilit mahkota pohon asal. Seni ilahinya benar-benar meletus. Xiao, sang pemuja surgawi, mengangkat alisnya dan tersenyum. Tubuhnya yang tinggi terangkat, dan ia mendarat di bahu senjata ilahi pemuja surgawi kerajaan, yang terhuyung mundur.
Ia berteriak pelan, lalu sebuah istana surgawi menyembul dari belakang kepalanya dan memenuhinya menjadi istana surgawi milik bangsawan surgawi yang terhormat. Ada 35 istana surgawi di belakang kepala Heavenly Venerate Royal, dan ketika istana surgawinya terisi, itu langsung membentuk istana surgawi agung yang sempurna dengan 36 istana surgawi. Dia tidak mampu berkultivasi ke tingkat istana surgawi, dan dia masih kekurangan istana surgawi. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminjam tubuh senjata suci penguasa surgawi kerajaan dan menggunakan istana surgawi bawaannya sendiri untuk menebus kekurangannya, hampir tidak mencapai tingkat istana surgawi. Dengan melakukan itu, kekuatannya akan langsung mencapai level yang sama seperti saat ia berada di puncaknya, tetapi ada juga bahaya tersembunyi yang besar, tubuh fisiknya tidak akan mampu menahannya. Akan tetapi, bukan tubuh jasmaninya yang mengeksekusi pengadilan surgawi agung, tetapi senjata suci surgawi yang dimuliakan kerajaan. Istana surgawi ini memenuhi seluruh pelataran surgawi, dan dalam sekejap, cahaya ilahi meledak. 10.000 sinar cahaya berteriak serempak, dan cahayanya sangat menyilaukan. Apoteker merasakan sakit di kedua matanya, dan keduanya langsung menjadi buta. Kepanikan memenuhi hatinya, dan tiba-tiba dia merasa dirinya disapu oleh seseorang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang keluar. Mataku, apoteker itu panik. Saat merasakan aura Kinmu, dia tahu bahwa Kinmu telah menyelamatkannya sejak awal. Namun, matanya sudah buta, dan dia tidak bisa melihat apapun di luar. Dia hanya bisa merasakan bahwa dia terus-menerus terbentur. Dia juga telah mengolah teknik penciptaan hitam, tetapi teknik penciptaan hitam apoteker tidak terlalu cemerlang. Biasanya, ketika dia menggunakan teknik penciptaan hitam untuk mempercepat pematangan ramuan roh, dia paling banyak menggunakan teknik hitam untuk memperbaiki wajahnya dengan sempurna. Dia belum mencoba memperbaiki matanya sendiri. Dia mengaktifkan seni hitam itu dan perlahan-lahan merasakan bahwa penglihatannya sedikit pulih. Dia samar-samar dapat melihat bahwa tulang telapak tangan Earthkaun yang besar, yang terjulur dari Yudu, telah patah. Satu persatu, jari-jari yang sangat tebal meninggalkan telapak tangannya dan terbang ke udara. Ia juga melihat cabang-cabang pohon asal beterbangan di bawah serangan bulan yang agung. Cabang-cabang dan daun-daun berkibar. Sang apoteker menggerakkan matanya dengan susah payah dan melihat Yang Mulia Surgawi berdiri di bahu senjata Dewa Yang Mulia Surgawi Kerajaan, bertarung dengan Yang Mulia Surgawi Xiao dan mundur selangkah demi selangkah. Hatinya menjadi dingin. Sistem pengadilan surgawi agung milik Xiao, sang pemuja surgawi, telah terbentuk dan ternyata sangat kuat. Pada saat itu, dia bisa memfokuskan pandangannya pada Kinmu yang menghalangi di depannya. Dia mencongkel mata vertikal di tengah alisnya. "Muer, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya sang apoteker, tetapi dia tidak dapat mendengar suaranya. Dia hanya melihat Kinmu mengeksekusi mata vertikal dan mengorbankannya di udara. Mata vertikal itu langsung membesar dan bola matanya terbalik, memperlihatkan setengah cangkang telur yang besar. Kinmu memegang jepit rambut Ling, sang pemuja surgawi, dan mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah, menempelkan jepit rambut itu di bagian belakang kulit telur. "Xiao, sang pemuja surgawi, telah menekan pemuja surgawi Anda, dan senjata ilahinya, pemuja surgawi kerajaan, sebenarnya akan menyerbu ke Yudu." Pada saat itu, kulit telur di balik mata Kinmu bersinar terang. Cangkang telur kekacauan primordial melayang ke atas, dan rune primordial yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari mata vertikal Kinmu. Dengan suara weng, rune-rune itu membekas di seluruh hutan persik 10.000 mil. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar, dan dengan suara wosh, rune-rune itu memasuki mata vertikal Kinmu. Senjata suci Yang Mulia Surgawi jatuh ke tanah, dan kekuatan sihir kesadaran suci di tubuh Yang Mulia Surgawi Kerajaan melesat keluar dan tertarik ke bola mata. Yang Mulia Xiao tidak dapat menahan diri untuk terbang ke atas, dan dia tidak dapat menahan diri untuk terbang menuju mata vertikal. "Awal yang mutlak, kalau kau membuatku marah, aku akan menghajarmu kembali ke keadaanmu sebelum kau dilahirkan," teriak Kinmu. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati Xiao, seorang pendeta surgawi. Serangan tiba-tiba Kinmu adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menaklukkan Yue, Yang Mulia Surgawi, dan mengalahkan Yang Mulia Surgawi, sehingga Pangeran Bumi akan tahu kesulitannya dan mundur. Dia tidak berani berpikir lain. Dengan kemampuannya saat ini, dia bisa melakukannya. Kalau saja dia dapat menaklukkan Dewa Yue, mengalahkan Dewa Yu, dan membuat kedua Dewa Agung ini takluk padanya, dia tidak perlu lagi menyembunyikan jati dirinya di antara 10 Dewa Agung lainnya. Dengan kekuatannya, membuat api pemujaan surgawi tunduk padanya dan anak haramnya Langsuan tunduk padanya bukanlah masalah.
Selain garis keturunan dewa kuno, adipati surgawi dan bangsawan bumi tidak berani bersaing dengannya. Kura-kura hitam, naga biru, dan harimau putih dapat dengan mudah ditundukkan. Siapa lagi yang berani menentangnya? Kaisar tertinggi hanya akan terus bersembunyi, atau dia akan mati jika keluar. Yang mulia Hao hanya bisa patuh menjadi seorang putra. Raja Dewa Leluhur hanya berani memarahi ayahnya dan tidak berani bersikap kurang ajar. Dia menggunakannya sebagai pisau untuk membatasi adipati surgawi dan yang mulia Void untuk membatasi hitungan bumi. Kaisar pendiri Qin Ye hanya bisa patuh bersembunyi di desa yang riang dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Adapun permaisuri dan perdana menteri, mereka hanya bisa patuh menjadi wanitanya dan tidak berani berpikir dua kali. Situasinya bagus. Selama dia menaklukkan kedua dewa surgawi ini, dia akan bisa kembali ke tahta. Namun, serangan Qin Mu membuatnya merasa takut. Saat dia melakukannya, dia merasakan jiwa primordialnya berdebar-debar dan dao agung berdengung. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk kembali ke cangkang telur. Zat-zat dalam tubuhnya juga berubah, membuatnya hampir mustahil baginya untuk menekannya. Tubuh jasmaninya bukan milik dirinya yang asli dan hanya reinkarnasi. Namun, roh primordialnya menyatu dengan tubuh jasmaninya. Roh primordial dan dao agungnya tercetak di mata Qin Mu, dan dia pun terbang ke arahnya. Yang lebih penting, Qin Mu telah menarik kembali kekuatan sihir dan kesadaran ilahinya dari senjata ilahi kerajaan yang memuliakan surgawi sekaligus, menyebabkan dia kehilangan kendali. Celestial Master Imperial adalah senjata terkuatnya saat ini, dan bahkan lebih kuat dari tubuh jasmaninya. Kehilangan senjata suci ini langsung menempatkannya dalam posisi pasif. Muer, bagus sekali. Apoteker itu sangat gembira. Ledakan. Kepala Qin Mu tiba-tiba meledak, dan semua yang ada di atas lehernya terbang menjauh. Darah berceceran di seluruh wajah apoteker, dan dia tercengang. Bersamaan dengan kepala Qin Mu terdapat mata vertikal, termasuk harta karun ilahi embrio roh yang tersembunyi di jantung alis Qin Mu. Harta karun ilahi embrio roh terletak di jantung alis para praktisi seni ilahi dan para dewa. Yang mulia surgawi Xiao menusuk mata dan kepala vertikal Qin Mu dengan jarinya. Kekuatan serangannya terlalu kuat, dan bahkan harta karun ilahi embrio roh Qin Mu tidak dapat menahannya, jadi harta karun itu juga meledak. Begitu harta karun mata vertikal dan embrio roh itu meledak, harta karun yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit. Ada batu dewa Taisu, batu dewa Taichi, batu dewa Taisi, dan batu primordial Taisi. Ada pula gunungan biji emas dewa istana leluhur, sebuah busur besar, setengah cangkang telur permulaan absolut, 2 cangkang telur Tai, dan kikacau. Telur lain yang bulat dan bulat, berisi batu suci yang baru lahir, terbang keluar. Selain itu, ada batu mentah Taichi dari mata dewa, benua Qin yang hancur, dan peti kristal Nyonya Yuanmu. Ketika peti kristal itu pecah, mayat Nyonya Yuanmu juga terbang keluar. Mayat Nyonya Yuanmu telah melahirkan setan mayat, dan selama ini ia telah ditekan oleh segel Wei Suifeng. Sekarang setelah bebas, ia berlari keluar dengan gembira. Adapun harta karun lainnya, jumlahnya tak terhitung, memukau mata setiap orang. Pendeta Xiao menunjuk kepala dan mata vertikal Qin Mu, dan baru saat itulah dia menghela napas lega. Dia menarik kekuatan sihir dan kesadaran ilahinya dan mengulurkan tangannya untuk meraih kulit telurnya. Tidak peduli apapun, aku harus mendapatkan kulit telurku, harta karun pendetamu yang lain juga tidak buruk. Bocah ini telah menjarah begitu banyak harta karun. Dan rekan Taois di dalam telur ilahi itu juga bersamanya. Kesadaran ilahi dan kekuatan sihirnya melonjak menuju Yang Mulia Raja Surgawi, senjata ilahi yang telah runtuh di belakangnya, sementara telapak tangannya menyelimuti semua harta yang telah meledak di kepala Qin Mu. Tepat saat dia akan berhasil, dunia tiba-tiba berputar. Semua harta karun Qin Mu dipindahkan oleh bulan yang sangat mulia dan disembunyikan di kedalaman angkasa. Untuk sesaat, Xiao yang sangat mulia tidak dapat menemukan di mana harta karun itu disembunyikan. Kesadaran ilahi dan kekuatan sihirnya hendak menyerbu ke dalam tubuh Yang Mulia Surgawi Royal ketika Yang Mulia Surgawi Anda, yang awalnya berdiri di bahunya, segera menempelkan kertas kuning di bagian belakang jantungnya. Celestial Master berteriak pelan, dan kertas arloji kuning terbelah menjadi 2, 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Dalam sekejap, senjata suci Celestial Master Royal tertempel di mana-mana, dan seluruh tubuhnya ditutupi kertas arloji kuning. Kesadaran ilahi dan kekuatan sihir Master Surgawi Xiao tidak dapat menembusnya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia segera tahu bahwa dia telah ditipu oleh Qin Mu, dan dia telah benar-benar kehilangan kendali. Suara mendesing, tangan-tangan terputus milik Earthbound datang menghantam, dan jari-jari terputus yang berterbangan di langit berguling kembali ke telapak tangannya. Wajah pendeta surgawi Xiao tampak muram,
dan dia melolong panjang sambil mengangkat tangannya untuk menyambut tangan Pangeran Bumi. Istana-istana surgawi muncul di belakang kepalanya, dan semuanya terhubung membentuk sebuah istana surgawi yang luas. Ada 35 istana surgawi di istana surgawi ini, dan istana surgawi yang dibentuk oleh 35 istana surgawi memungkinkan kekuatan sihirnya melambung tinggi. Meskipun tidak sekuat senjata ilahi, raja yang dimuliakan surgawi, itu tetap bukan masalah kecil. Itu pasti tidak kalah dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Dewa Surgawi Haotian selama pertempuran dengan Kaisar tertinggi. Akan tetapi, saat ia bertabrakan dengan telapak tangan hitungan bumi, ia masih merasakan kekuatan tak terkalahkan yang memancar darinya, memaksanya mengambil 2 langkah maju. Dia memanfaatkan momentum itu dan bergegas menuju kayu asal. Selama dia memegang kayu asal di tangannya, itu setara dengan dia menggunakan Ibu Bumi Yuanjun di puncaknya sebagai senjata ilahi. Alasan mengapa Ibu Pertiwi Yuanjun tidak mampu menampilkan kekuatannya sendiri tidak jelas bahkan bagi Ibu Pertiwi Yuanjun sendiri, tetapi Dewa Surgawi Xiao mengetahuinya dengan sangat baik. Ibu Bumi Yuanjun adalah pohon besar yang lahir di istana leluhur. Akar roh langit dan bumi disiram oleh para pencipta dengan cairan primordial kekacauan primordial dari kolam giok kuno. Ia menyerap energi roh langit dan bumi dari istana leluhur, melahirkan kehidupan dan menjadi Ibu Bumi. Dia diberkati oleh surga dan merupakan dewa yang lahir dari surga dan bumi yang paling kuat. Namun, karena kayu asal itu terlalu tinggi dan besar, para pencipta di zaman dahulu memiliki kebiasaan menyembah kayu asal itu. Oleh karena itu, mereka menyembah kayu asal ini dan mengumpulkan kekuatan pemujaan dari jutaan pencipta ke dalam tubuh Ibu Pertiwi. Oleh karena itu, meskipun Ibu Pertiwi lahir dari langit dan bumi, ia juga telah menyerap kekuatan pemujaan Sang Pencipta dan menjadi najis. Inilah alasan terbesar yang membatasi Ibu Pertiwi itu sendiri. Kaisar Langit juga pernah dibatasi seperti ini di masa lalu. Meskipun kekuatan pemujaan ini dapat membuat penerimanya tumbuh dengan cepat dan memperoleh kekuatan besar, namun hal itu juga akan menyebabkan Dao Agung penerimanya menjadi tidak murni dan bahkan memengaruhi kesadaran mereka. Hal itu akan memengaruhi penilaian mereka sendiri. Misalnya, Kaisar Surgawi yang mula-mula itu bijak dan suci pada saat itu. Setelah menerima kekuatan pengorbanan, ia membantai rasnya sendiri. Namun, Kaisar Surgawi yang merupakan dewa kuno yang melahirkan telur, juga menerima kekuatan pengorbanan dari batu suci awal yang absolut dan batu mentah awal yang absolut dari urat mineral awal yang absolut. Jika kayu asal jatuh ke tangannya, dia akan dapat melepaskan kekuatan kayu asal secara ekstrim, bahkan lebih tirani daripada kekuatan Ibu Bumi sendiri. Kalau saja kekuatan Ibu Pertiwi dilepaskan sepenuhnya, dia pasti tidak akan lebih lemah dari eksistensi seperti Adipati Langit dan Bangsawan Bumi. Tepat saat telapak tangannya hendak meraih kayu asal, serangan Earthbound dan Heavenly Venerate Yu mengikuti dari belakang. Di bawah bayangan kaki Heavenly Venerate Xiao, Heavenly Venerate Yu bagaikan cermin dirinya, berjalan bersamanya. Ketika mereka berdua melangkahkan kaki pertama mereka pada saat yang sama, telapak tangan Xiao Tianzun telah menyentuh tubuh pohon asal. Namun, pada saat berikutnya, ia menemukan bahwa roh primordialnya telah jatuh ke Yudu, datang ke sisi Yu Tianzun. Yang mulia surgawi memegang lentera di tangannya. Cahaya dari lentera itu bersinar terang, dan pilar cahaya menghantam roh primordial yang mulia surgawi Xiao. Ledakan, riak yang sangat mengerikan menyebar dari Yudu. Semua dewa iblis dan raja iblis di Yudu sangat ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Di tengah riak yang mengerikan itu, roh primordial Xiao Tianzun meraung dan memblokir serangan Tianzun Yu secara langsung. Dia memaksa dirinya keluar dari Yudu dan kembali ke tubuhnya sendiri. Akan tetapi, dawai sitar guru surgawi Yue menyambutnya. Senar sitar milik guru langit Yue telah melilit tubuh pohon. Ujung lain dari setiap senar sitar dihubungkan ke 10 jari guru langit Yue. Senar sitar pertama dipetik. Sebelum guru langit Xiao sempat bereaksi, senar sitar ini telah melewati tenggorokannya. Dia tidak merasakan sakit apapun. Senar sitar pertama terlepas dari belakang lehernya, diikuti oleh senar kedua, ketiga, dan keempat. 10 senar sitar berturut-turut mengiris tenggorokan, dahi, leher bagian bawah, mata, dada, pinggang, pintu gerbang vital, tulang pinggul, sendi lutut, dan sendi pergelangan kaki guru surgawi Xiao. Tengkorak Master Surgawi Xiao melayang, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh ki dan darah yang dahsyat sebelum akhirnya tertutup kembali dengan paksa. Di gerbang surga, telapak tangan Earthbound menghantam dengan keras, menghancurkan dagingnya menjadi pasta. Dewa Yue menghela napas lega, dan bangsawan bumi di Yudu juga menghela napas lega. Dewa Yu datang ke pohon itu dari Yudu, dan setelah melihat ini, dia juga menghela napas lega. Pada saat ini,
daging dan darah Xiao yang sangat mulia itu menggeliat dan beregenerasi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih kayu asal, lalu mengangkatnya. Pada saat ini, kekuatan yang sangat mengerikan meletus dari kayu asal, menyebabkan langit bergetar dan dunia yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh. Ada lebih dari 10.000 dunia di dunia Yuan. Tidak peduli seberapa membosankannya makhluk hidup di dunia ini, mereka dapat merasakan bahwa malam ini langit tidak biasa. Langit tempat mereka berada bergerak cepat. Bintang-bintang berada dalam kekacauan, bumi berguncang, gunung berapi meletus, badai menderu, laut bergolak, dan tsunami tak henti-hentinya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini adalah kehancuran yang mengejutkan yang disebabkan oleh seorang ahli surgawi yang menggunakan mana yang besar untuk memanipulasi kayu asal. Pergerakan kayu asal menyebabkan surga menjadi kacau. Wus, serangan kayu asal membuat Celestial Master Yu melayang. Dia melayang di udara, memuntahkan darah tanpa henti. Master Langit Xiao berhasil dalam serangannya dan menggunakan kayu asal sebagai pedang untuk menusuk Master Langit Yue. Celestial Master Yue mundur dengan cepat. Tubuhnya melompati ruang demi ruang. Dalam sekejap, dia melewati lapisan-lapisan langit untuk menghindari serangan kayu asal. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa ruang dari ribuan dunia di langit berada dalam kekacauan, tidak peduli berapa banyak dunia yang dia lewati, mahkota kayu asal masih ada di depannya. Sua-sua-sua, cabang-cabang tak terhitung jumlahnya dari kayu asal bagaikan pedang yang mengembang dengan liar saat menusuknya. Penghormatan surgawi Yue mengeksekusi seni ilahi ruang angkasanya, dan itu bagaikan melodi sitar tergesa-gesa yang bertabrakan dengan mahkota kayu asal. Namun, ilmu pedang yang digunakan oleh Xiao, sang dewa surgawi, berasal dari Eternal Peace. Itu adalah ilmu pedang yang telah dimodifikasi oleh guru kekaisaran Eternal Peace dan Qinmu. Dari pedang ke-14 hingga pedang ke-19, semuanya ada. Sekalipun bidadari Yue mahir dalam jalur ruang, akan tetap sulit baginya untuk menghalangi jurus pedang yang cepat dan berubah-ubah seperti itu. Ledakan, tubuhnya menghantam langit dan terbang melewati mereka. Di belakangnya ada jutaan lampu pedang hijau yang seperti naga banjir yang menari di langit, panjangnya bisa membentang melintasi langit dan sangat menakjubkan. Pendeta Yue menoleh. Dengan suara cabang kayu asal menembus pipinya, meninggalkan luka. Melihat bahwa dia tidak dapat menahannya, serangan Earthbound datang dari belakang Xiao Tianzun. Tangan besar itu berubah menjadi tinju dan hendak menghancurkan Xiao Tianzun menjadi berkeping-keping lagi. Penghormatan surgawi Xiao menarik kembali kayu asal. Akar kayu asal berkumpul bersama seperti palu hitam besar dan menghantam tinju Earthbound dengan palu. Kekuatan keduanya meledak. Earthbound, yang berada di yudu yang jauh, mengerutkan kening. Tinjunya yang besar melayang dan berubah menjadi potongan-potongan tanah yang retak terbuka. Kakak, kalau kau tidak turun dengan tubuh aslimu, kau tidak sebanding dengan Ibu Pertiwi dan aku. Bertarung denganmu melewati batas itu membosankan. Kenapa kita tidak bertarung sungguhan saja? Penghormatan surgawi Xiao meraung. Akar kayu asal berubah menjadi palu yang menembus gerbang langit dan menghantam bumi dengan keras. Mata ketiga di antara alis Earthbound terbuka, dan dia benar-benar marah. Benua yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh tangan kanannya terbang kembali dan membentuk telapak tangan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih, dan Styx yang telah lama menghilang muncul kembali. Pangeran Bumi menggoyangkan cambuk Styx, dan tepat saat dia hendak bertarung dengannya, senjata dewa lain, yaitu Raja Pemuja Surgawi, yang melayang di yudu, tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya. Hitungan bumi terkejut. Putriku memperhatikan ini. Dia berjaga-jaga terhadap senjata suci milik Master Surgawi Kerajaan, Master Surgawi Su. Palu godam kayu asal telah menghantam dengan keras. Tepat saat Master Surgawi Xiao hendak berhasil, Master Surgawi Yue tiba-tiba muncul di langit di atas Master Surgawi Xiao. Di atas kepala dan kakinya, dia seperti peri yang jatuh dengan cepat. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan dia melambaikan 10 jarinya. Dentang, dentang, dentang. Tali cahaya terjalin menjadi jaring ke segala arah, tempat ini sepenuhnya tertutup. Lebih banyak untaian cahaya terjalin dan terjalin, membentuk bagian spasial yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti labirin. Yang mulia Xiao, aku akan mengusirmu hari ini. Telapak tangan Yue yang sangat terhormat mendarat di senar pertama. Suara pertama sitar pun terdengar. Tiba-tiba, semua senar cahaya bergetar pada saat yang sama, dan 5 not dan 12 nada meledak pada saat yang sama. Bagian spasial yang tak terhitung jumlahnya berada dalam kekacauan. Turbulensi spasial yang dahsyat menyapu Xiao, sang pemuja surgawi, bersama dengan kayu asal dengan suara mendesing dan mengirim mereka ke kedalaman ruang. Akar-akar tebal melesat keluar dari ruang yang kacau dan berakar di tanah dunia Yuan.
Musik sitar di ruang yang kacau itu kacau, tetapi tidak dapat sepenuhnya mendorong kayu asal ke dalam ruang yang kacau. Celestial Master Xiao berdiri di atas kayu asal dan berlari di sepanjang akarnya. Tepat saat dia hendak melompat keluar dari ruang yang kacau, Celestial Master Yu tiba-tiba muncul di depan pintu masuk ruang yang kacau dengan sebuah lentera di tangannya. Lentera itu menyinari Celestial Master Xiao. Kekuatan yang mengerikan itu menghantam roh primordial Master Surgawi Xiao dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Master Langit Xiao meraung dan dengan paksa menarik kembali roh primordialnya. Celestial Master Yu menggertakkan giginya dan mendesak lentera itu dengan sekuat tenaga. Cahaya itu menjadi semakin terang, tetapi roh primordial Celestial Master Xiao dengan paksa menahan dampak lentera itu dan mendekati tubuhnya selangkah demi selangkah. Pada akarnya, tubuh Master Surgawi Xiao juga melangkah maju, mengikuti akar tebal itu selangkah demi selangkah. Pada akarnya, tubuh Master Surgawi Xiao juga melangkah maju, mengikuti akar tebal itu selangkah demi selangkah. Celestial Master Yue mendarat di depan pintu masuk gua luar angkasa. Roknya terbuka ke segala arah, dan dia duduk di tanah. Reruntuhan istana terbang dan menyusut menjadi gukin. Master Langit Yue bermain di depan gua, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani tubuh Master Langit Xiao dan Yuan Shen. Celestial Master Xiao menjerit dan tiba-tiba muncul dengan 3 kepala dan 6 lengan. Yuan Shen-nya juga muncul dengan 3 kepala dan 6 lengan. Tubuhnya dan Yuan Shen hancur dan terkumpul menjadi satu demi satu. Celestial Master Yue dan Celestial Master Yu sama-sama terkejut. Bahkan jika Kaisar Merah dan Kaisar Terang bersatu, mereka mungkin tidak dapat melakukan ini. Pikir mereka berdua secara bersamaan. Dewa Xiao memblokir serangan kedua dewa itu dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Di mana Earthbound? Pemuja Surgawi Yue bertanya dengan keras. Yang Mulia Surgawi menggertakkan giginya. Dia terhalang oleh kekosongan Yang Mulia Surgawi. Hati Yue yang sangat hancur. Hitungan bumi tidak dapat turun dengan tubuh aslinya, jadi dia tidak dapat membantu mereka. Dengan hanya mereka berdua, mereka mungkin tidak dapat mengusir Xiao yang sangat kuat. Dia bahkan mungkin membunuh dan meninggalkan ruang yang kacau itu dan melukai mereka dengan parah. Muer, jangan pergi. Suara apoteker terdengar, dan Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Yu tercengang. Tiba-tiba, mereka melihat Kinmu yang tanpa kepala terbang di atas, dan jepit rambut kayu persik di tangannya menunjuk ke arah Yang Mulia Xiao yang hendak bergegas keluar dari ruang yang kacau. Pendeta Xiao tercengang, dan dia segera mundur. Akar kayu asal dengan cepat diambil dari tanah dunia asal. Dia dikirim ke ruang kacau bersama dengan roh primordial dan kayu asal, dan keberadaannya tidak diketahui. Pendeta Yue menghela napas lega dan berdiri untuk menyingkirkan sitar kuno itu. Dengan lambaian lengan bajunya, lubang di ruang yang kacau itu langsung menghilang, dan ruang itu kembali ke keadaan semula. Kinmu masih menunjuk ke arah lubang di ruang yang kacau itu dengan sikap yang mengagumkan, namun tidak ada kepala di lehernya. Apoteker itu buru-buru terbang untuk memeriksa leher Kinmu dan menggerutu, lehermu penuh dengan luka dao yang ditinggalkan oleh pendeta surgawi Xiao, dan kau masih saja berlarian. Saya baik-baik saja. Kinmu menegangkan lehernya dan sebuah suara terdengar dari dadanya. Yue, di mana kulit telurku? Berikan kulit telur itu padaku dan aku akan mengirim kembali Xiao, Yang Mulia Surgawi, ke dalam telur itu. Yang Mulia Xiao sudah diusir oleh Yang Mulia Yue. Apoteker berkata tanpa daya, lagi pula, jangan bicara pada udara. Aku di sini dan Yang Mulia Yue ada di belakangmu. Lukamu ini agak sulit diobati.